Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik. Nah, jadi di sini kelompok kami akan membahas video mengenai entrepreneur luar biasa yang tentunya memotivasi dan juga menginspirasi teman-teman semua. Dan dalam video ini kami akan mengangkat salah satu kisah hidup dari entrepreneur luar biasa, yaitu Hendy Setiono, atau lebih dikenal dengan pendiri dari Kebab Baba Raffi. Nah, siapa sih Hendy Setiono ini? Mari kita lihat selengkapnya. Kita simak bareng-bareng ya. Nah, jadi Hendy Setiono, beliau adalah pendiri dari Kebab Baba Raffi, suatu produk yang sudah mendunia dan sangat dikenal oleh banyak orang. Beliau adalah seorang pengusaha yang lahir di Surabaya, Rabu 30 Maret 1983. Beliau beragama Islam serta warga negara Indonesia asli. Beliau adalah anak dari Insinyur Haji Bambang Sudiono serta dari Ibu Endah Setijowati. Beliau juga memiliki istri yang bernama Nilam Sari dan sudah mempunyai anak yang bernama Raffi Darmawan dan Reva Audi Zahifa. Bagaimana sih pendidikan beliau? Pendidikan beliau dimulai dari SD YP VDP Buntang, Kalimantan Timur, lalu kemudian berpindah ke Sekolah Dasar Twinbrook, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1992 sampai 1994. Kemudian melanjutkan ke SMP Vidatra Buntang, Kalimantan Timur, dan melanjutkan ke SMU Negeri 5 Surabaya di tahun 1997 sampai 2000. Beliau melanjutkan sekolahnya ke Teknik Informatika Institut Teknologi 10 November Surabaya, namun tidak tamat. Kemudian melanjutkan kembali ke Diploma E-Commerce Sekolah Pendidikan Informatika Komputer di Singapura. Kemudian terakhir beliau melanjutkan pendidikan di Diploma Lanjutan E-Commerce Komputer Informatika Sekolah Pendidikan Singapura di tahun 2003 hingga 2004. Panjang. Nah, lalu bagaimana kisah hidup Hendy Setiono dalam mendirikan usaha Kebab Baba Raffi ini? Nah, mari kita simak selengkapnya. Pada bulan September 2003, Hendy Setiono memulai usaha kebab pertama dengan menginvestasi modalnya sebesar 4 juta rupiah yang beliau pinjam dari adik perempuannya. Hendy bereksperimen dengan resep kebab yang rasanya serta formatnya sesuai dengan pasar Indonesia. Jadi, beliau mengubah rotinya agar lebih mudah dimakan dan membuat saus sendiri sesuai dengan selera orang-orang di Indonesia. Dengan tekad besar dari beliau meninggalkan perguruan tingginya pada tahun kedua untuk fokus mengembangkan bisnisnya. Meskipun mendapat banyak kritikan dari orang tua, namun beliau tetap berkomitmen untuk mewujudkan visinya. 2 tahun kemudian, di tahun 2005, bisnis kebab yang beliau kembangkan berkembang pesat sehingga beliau bisa mendirikan PT Baba Raffi Indonesia dan mulai mengizinkan waralaba kebab Turki Baba Raffi. Awalnya, beliau tidak mengerti apa, di mana, dan bagaimana cara memulai bisnis ini. Belakangan, Hendy Setiono mengambil kursus khusus mempelajari sistem waralaba dari konsultan bisnis. Setelah beliau siap, beliau mengembangkan sistem manajemen dan melakukan pelatihan dengan teman-temannya yang bermitra dengan sistem yang baru dan lebih baik. Setelah kebab Turki Baba Raffi lepas landas, Hendy Setiono membuka beberapa cabang di kota lain. Pada tahun 2006, semuanya membuahkan hasil. Beliau dianugerahi pengusaha terbaik Asia di bawah 25 tahun oleh majalah Business Week dan Pemedang Peragaan Pengusahaan Bisnis Kecil dan Menengah Indonesia atau ISMBA pada tahun 2006. Di tahun berikutnya, beliau juga menjuarai kompetisi wirausaha muda mandiri pada kategori pasca sarjana dan alumni oleh Bank Mandiri. Pada tahun 2008, Kebab Turki Baba Raffi menjadi salah satu brand makanan ternama di Indonesia. Dan akhirnya, beliau pindah ke Jakarta untuk mendirikan kantor pusat di sana. Beliau
pemenang ASEAN Pacific Entrepreneurship Award 2008 di Malaysia. Tahun kemudian, beliau memutuskan untuk memperkenalkan kebab Turki di Malaysia dan penjualannya pun meroket. Sukses, prestasi, dan penghargaan terus menumpuk sebagai hasil kerja keras yang tak kenal lelah dalam membangun bisnis ini. Puncaknya, pada tahun 2009, Hendy Stiono dianugerahi The Entrepreneurial Spirit Special Award 2009 dan Young Entrepreneur of the Year dan diliput oleh saluran televisi Singapura. Hingga saat ini, Hendy Stiono telah mendapatkan banyak sekali penghargaan dari hasil kerja kerasnya dan akan terus mengembangkan kebab Turki Baba Raffi agar bisa lebih sukses lagi. Hendy Stiono juga aktif sebagai pembicara di berbagai seminar, baik nasional maupun internasional, ataupun di universitas, karena beliau dipercaya dalam ekspansi bisnis kebab Turki Baba Raffi. Kebab ini dimulai dari gerobak kecil dengan hanya 1 karyawan. Namun saat ini, Hendy Stiono memiliki lebih dari 1.300 cabang di 10 negara di dunia. Kebab Turki Baba Raffi berusaha untuk berkembang di lebih banyak pasar internasional. Di tahun 2012, kebab Turki Baba Raffi membuka cabang di Malaysia dan Filipina. Di tahun 2013 di Sri Lanka, 2014 di China, 2016 di Belanda, Singapura, dan juga Brunei. Di tahun 2016 di Bangladesh dan di tahun 2019 membuka cabang di India. Kemudian, kebab Turki Baba Raffi juga memiliki Baba Raffi Enterprise. Nah, seiring dengan pertumbuhan bisnis kebab Turki Baba Raffi, Hendy Stiono mendirikan Baba Raffi Enterprise sebagai grup bisnis. Nah, perusahaan ini bertanggung jawab atas lebih dari 5 bisnis yang berbeda. Perusahaan Baba Raffi sekarang beroperasi di berbagai bidang seperti makanan, kecantikan, investasi, dan gaya hidup. Beberapa contohnya adalah kebab Turki Baba Raffi, kontainer kebab by Baba Raffi, Forestry Coffee, Fish Street, Cake Kinian, ikan, Aura Dermatologi, dan tambak udang Faname. Dalam perkembangan bisnis kebab Turki Baba Raffi, Hendy Stiono berkesempatan untuk studi wirausaha di Sekolah Bisnis Harvard. Beliau merasa beruntung bisa melanjutkan studi di Departemen Kewirausahaan di Harvard Business School dan bergabung dengan program Scaling Entrepreneurial Ventures. Beliau menerima beasiswa dari Endeavor Global untuk belajar bersama beberapa pengusaha dunia lainnya di salah satu universitas terbaik dunia yaitu Harvard. Kemudian, Hendy Stiono juga mendirikan Yayasan Hendy Stiono karena beliau berpendapat melakukan kegiatan sosial untuk membantu sesama merupakan kegiatan yang sangat beliau nikmati. Beliau telah melakukan kegiatan ini selama bertahun-tahun melalui CSR yang dijalankan oleh merek kebab Turki Baba Raffi. Untuk memberikan dampak yang lebih besar, beliau mendirikan The Hendy Stiono Foundation sebagai wadah untuk berbagi tanpa batas. Yayasan ini diluncurkan pada bulan Ramadan tahun 2019 yang lalu, bersamaan dengan pemberian donasi untuk masjid dan rumah zakat. Nah, kemudian apa sih tips-tips dari Hendy Stiono yang membuat beliau bisa sukses hingga sebesar ini? Beliau mengatakan mantra sukses beliau adalah aksi, aksi, dan aksi. Pertama, tindakan nyata untuk dibagikan. Kedua, tindakan nyata untuk membangun generasi baru. Ketiga, tindakan nyata untuk membangun keberlanjutan sosial dan membantu orang lain. Di sini, beliau mengatakan tips sukses beliau adalah beraksi, aksi, dan selalu aksi. Dari hasil kerja keras beliau dan prinsip-prinsip yang beliau pegang teguh, beliau telah mendapat banyak sekali achievement atau penghargaan. Beberapa di antaranya adalah juara 1 Entrepreneur Business Plan by Petra University Surabaya, pemenang dari Enterprise 50 The Hottest Entrepreneur di tahun 2006 dari majalah SWA, kemudian pembicara untuk Global Restaurant Leadership Conference Singapore, pemenang dari Special Recognition Award by Key HR Media Award Singapore,
Dan pemimpin franchise paling menginspirasi dari Indonesia, Franchise Association atau AFI, dan masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang beliau dapat atas kerja keras beliau. Sekian dari video inspirasi dari salah satu pengusaha luar biasa, Hendy Setiono, yang bisa kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini dapat menginspirasi teman-teman semua untuk dapat selalu berusaha dan tidak patah semangat dalam membangun sebuah usaha ataupun bisnis. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Dalam video kali ini, kami akan membahas atau mengangkat sebuah cerita yang diambil dari seorang tokoh, seorang entrepreneur muda asal Indonesia, yaitu Adamas Belva Shah Devara. Langsung saja kita simak ceritanya. Nah, lalu siapa sebetulnya Belva Devara ini? Yuk kita intip lebih lanjut profil Adamas Belva Shah Devara. Adamas Belva Shah Devara bukanlah anak laki-laki yang lahir dari keluarga berada dengan tingkat ekonomi tinggi. Ia adalah buah hati dari pasangan Tri Harsono dan Murni Hercahaya. Belva adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Sehari-harinya kedua orang tuanya mengambil hidup dengan kerja sebagai pegawai negeri sipil. Meski demikian, kedua orang tuanya memiliki prinsip untuk memastikan selalu memberikan pendidikan yang terbaik sejak kecil. Prinsip inilah yang akhirnya dipegang kuat oleh Belva, sapaan akrabnya, bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas. Dari semua hasil kerja kerasnya di SMA, di tahun 2007, Belva terpilih menjadi salah satu dari 8 siswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah Singapura untuk melanjutkan studi ke Nanyang Technological University, salah satu institut terbaik di Asia Tenggara. Selain mendapatkan beasiswa, ia juga diterima program gelar ganda, program studi Computer Science and Business, dan dia adalah orang Indonesia pertama yang diterima dalam prodi tersebut. Selama kuliah sarjana, Belva aktif dalam bidang akademis dan non-akademis. Ia berhasil masuk dalam Double Dean List sebagai salah satu dari 5% mahasiswa dengan prestasi tertinggi dalam program gelar ganda tersebut. Tahun 2009, ia bahkan ikut serta dalam program pertukaran pelajar ke University of Manchester, Inggris. Di samping itu, untuk urusan non-akademis, ia masih menjabat menjadi sekjen untuk PPI atau Perkumpulan Pelajar Indonesia di Singapura. Ia pernah dianugerahi oleh McKinsey dan Company penghargaan Young Leader for Indonesia pada tahun 2011. Belva juga memanfaatkan waktu kuliahnya dengan bekerja paruh waktu di Accenture and Goldman Sachs sebagai summer analysis. Ketika lulus dari Nanyang Technological University, tidak hanya gelar sarjana saja yang diraihnya, Belva juga menggondol 3 penghargaan bergengsi, yaitu yang pertama Lee Kuan Yew Gold Medal, penghargaan tertinggi bagi mahasiswa di universitas. Yang kedua, Infocom Development Authority of Singapore Gold Medal, penghargaan bagi peraih nilai akademis tertinggi di prodi Computer Science. Dan yang ketiga, Accenture Gold Medal, penghargaan bagi peraih nilai akademis tertinggi di prodi bisnis. Setelah itu, ia memilih untuk mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja. Ia sempat magang di staf kepresidenan dan bekerja selama 2 tahun sebagai konsultan di McKinsey. Usai berkecimpung di dunia kerja, ia ingin kembali ke bangku kuliah. Ia berniat mengambil pendidikan master di Amerika Serikat.
Untuk studi masternya, Belva memilih MBA, Master of Business Administration, di Stanford University yang dikenal tingkat penerimaan calon mahasiswanya hanya 5% dari total pendaftaran. Sama seperti kuliahnya di Singapura, ia berhasil mendapatkan beasiswa penuh untuk studinya. Ia juga sempat menjabat sebagai co-presiden Stanford GSP Asia Club dan mendapatkan penghargaan manajemen publik dan inovasi sosial di tahun 2015. Ia berhasil menyelesaikan studinya hanya 1 tahun di Stanford untuk mengambil studi lain di Harvard University. Setahun kemudian, di tahun 2014, Belva berhasil mendaftar sebagai mahasiswa Harvard University dengan mengambil jurusan Public Policy, kebijakan publik, dan mendapatkan beasiswa penuh. Tidak hanya mempelajari kebijakan publik, ia juga mengambil beberapa mata kuliah di fakultas lain seperti Harvard Law School, Harvard Graduate School of Education, dan Harvard Medical School. Selain itu, ia juga sempat merasakan pengalaman belajar perencanaan tata kota di Massachusetts Institute of Technology. Selama Belva masih di negeri Paman Sam, ruang guru yang ia bangun bersama Iman Usman dikomandoi oleh Iman. Usai menyelesaikan semua studinya di Amerika Serikat pada 2016, ia memutuskan untuk kembali ke tanah air demi fokus membesarkan ruang guru yang sebelumnya telah dikelola oleh Iman Usman. Ruang guru dengan segera berkembang pesat 5 kali lipat. Dari yang tadinya hanya platform pendidikan kecil menjadi startup teknologi edukasi terbesar di Indonesia yang saat ini sudah menjangkau lebih dari 15 juta siswa di seluruh Indonesia dan 300.000 guru. Layanan yang disediakan ruang guru tidak hanya sebatas bimbel untuk pelajar SD, SMP, SMA, namun juga persiapan SBMPTN dan seleksi untuk masuk STAN. Pertumbuhan ruang guru sendiri dibandingkan bimbel online sejenis juga sangat pesat karena pemanfaatan aplikasi smartphone untuk proses belajar mengajar siswa. Selain itu, siswa juga disediakan layanan belajar offline dan online, mengombinasikan belajar secara tatap muka dengan guru privat dan melalui aplikasi. 5 tahun berjalan, ruang guru sendiri sudah pernah mendapat kucuran pendanaan seri B senilai 7 miliar US dollar di tahun 2017 dari lembaga investasi bank UOB dan pendanaan hibah dari program MIT Soft yang ditunjukkan oleh program Ruang Guru Digital Bootcamp pada tahun 2018. Juli lalu, Ruang Guru merayakan ulang tahun yang kelima dengan puncak perayaan acara yang disiarkan serentak di 10 stasiun TV nasional. Acara tersebut berhasil mengantarkan Ruang Guru trending di media sosial dan masuk dalam daftar popular search Google. Belva sendiri mendapatkan penghargaan sebagai pemuda di bawah usia 30 tahun tersukses dalam bidang consumer teknologi versi majalah Forbes Asia. Selain itu, ada pula penghargaan 40 Under 40 The Vanguard pada tahun 2018 dari majalah Prestige dan ASEAN 40 Under 40 oleh ASEAN Advisory pada tahun 2018. Kemudian Atlassian Foundation MIT Soft Grant pada tahun 2017 dan Australian VIT MIT Soft Grant 2017 dan GSMA Innovation Fund Grant pada 2017. Nah, itu dia sedikit profil dari anak muda hebat Adamas Belva Syah-Devara. Ia menjadi teladan bagi banyak anak muda untuk terus berjuang, berusaha agar mencapai segala cita-citanya. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai di sini dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.